Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita selalu diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan sholat Isya secara berjamaah dan dilanjut dengan sholat tarawih secara berjamaah. Salawat beserta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, kepada tabi'in tabiatnya, dan lupa juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada beberapa maklumat yang ingin saya sampaikan. Untuk maklumat yang pertama yaitu petugas imam dan kultum tarawih pada malam hari ini, pada malam ke-22. Untuk imam yaitu Bapak Ustadz Muklas dan kultum Bapak Ustadz Muka juga, alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Dan untuk Bilal, alhamdulillah Ananda Wildan sudah berada di tengah-tengah kita juga. Dan untuk maklumat berikutnya yaitu laporan infak taraweh. Untuk saldo awal yaitu sebesar Rp3.783.000. Adapun pemasukan di malam ke-21 yaitu sebesar Rp332.000. Adapun pengeluaran yaitu sebesar Rp98.000, diantaranya itu membeli adem sari 4 kaleng 30.000 dan kopi kapal api 4 renceng 68.000. Jadi total saldo saat ini yaitu sebesar Rp4.017.000. Sekali lagi, total saldo saat ini yaitu sebesar Rp4.017.000. Jazakumullah khairan katsiran, jazakumullah ahsana jaza. Terima kasih kepada para jamaah yang sudah menyisihkan rezekinya. Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat ganda. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Bisrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli Harun akhi. Alhamdulillah, hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih insyaallah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kultum kita lanjutkan muftiratul khamis, yaitu perkara-perkara yang membatalkan puasa kita yang nomor 5. Jadi kan perkara yang batalkan puasa kan ada 8. Sekarang nomor 5. Yang nomor 5 ini adalah wusulu ainin min manfadatil maftuhi ilal jauh, yaitu masuknya sesuatu, masuknya sesuatu daripada lubang yang terbuka. Jadi maftuhun itu terbuka, ilal jaufi yang menuju rongga tubuh kita. Jadi manfaadil maftuh, sesuatu yang terbuka dalam diri kita ini ada 5.
lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang kemaluan yang depan, ya, kubul, kemudian lubang dubur. Ini yang disebut manfudil maftuh, sesuatu yang terbuka, jalan yang terbuka dalam diri kita ini, 5 lubang ini. Lah dia akan membatalkan puasa ketika tadi masuknya ilal jauh menuju ke rongga dalam tubuh kita ini. Kalau nggak sampai ke rongga maka puasanya tidak batal. Contoh, umpamanya bapak-bapak ini pulang dari PT capek-capek, tiba-tiba minum air, batal nggak puasanya? Ya tergantung. Tadi kalau minumnya melewati ilal jauh ke rongga, kalau cuman di mulut doang habis itu dimuntahin lagi, nggak batal, kayak orang kumur-kumur, ya kan? Kita capek-capek dari keluar tiba-tiba dah di atas meja ada semangka, kita makan, batal nggak? Belum tentu. Kalau ditelan batal melewati jauh rongga daripada, ya, rongga yang nembusnya ke usus atau ke perut, ini membatalkan puasa. Tapi kalau tidak ditelan maka tidak batal. Biar itu air, biar itu semangka, biar itu apapun, kalau cuman di mulut doang maka tidak membatalkan puasa, tapi hukumnya makruh. Makruh doang, nggak batal, asal jangan ditelan. Lah, maka contoh-contoh banyak. Bagaimana dengan obat mata? Obat mata misalnya kita tetes nih. Lah, tetes seperti ini kadang-kadang kan masuk terasa di tenggorokan. Batal tidak? Tidak batal. Kenapa? Karena tidak termasuk manfadul maftuh, tidak termasuk 5 lubang. Kan lubang telinga, lubang hidung, lubang mulut, lubang kemaluan depan, kemaluan belakang. Mata tidak termasuk manfadul maftuh, maka tidak batal. Tapi kalau yang kita obatin masuknya lewat telinga, ya, itu membatalkan puasa kita. Atau ada ibu-ibu zaman masih di kampung, beraknya di dalam air, ya kan, di kali yang ngalir begitu sambil berak, lah itu pasti batal. Kenapa? Karena ketika BAB-nya keluar itu kan pastikan lubangnya akan nutup, itu kan pasti air masuk. Lah makanya hati-hati, jangan kencing di air, jangan BAB di dalam air, itu membatalkan daripada puasa. Lah bagaimana sekarang dukhon, asap? Nah, bagi yang suka ngerokok ini, lah kalau hawa udara kan tidak membatalkan, bagaimana kalau asap? Maka 2 hukum. Kalau asap tadi sengaja dihisap maka hukumnya batal, tapi kalau tidak sengaja tidak batal. Contohnya kita duduk di samping orang yang ngerokok, kita nggak sengaja ngisap rokok, tapi rokok yang keluar itu kan asapnya kena kita. Lah seperti itu nggak membatalkan puasa, tapi bagi yang sengaja ngisap jadi batal. Bagaimana dengan ludah? Ludah itu juga sama, ketika ditelan bisa membatalkan, bisa tidak, tergantung. Kalau ludahnya sendiri yang ditelan maka tidak batal. Tapi kalau ludahnya berdua begini, tiba-tiba terus dia ditelan, nah batal. Yang kedua syaratnya ludah itu belum keluar daripada bibir kita. Kalau ludah selama masih di dalam mulut maka ditelan tidak batal. Tapi kalau sudah keluar dari bibir kita, umpamanya kita mau puasa ini haus, kalau meludah ditampung di gelas sampai penuh, ludah sendiri tak minum, itu batal. Kenapa? Karena sudah keluar daripada mulut. Nah itu hukum daripada ludah. Bagaimana sekarang dahak? Dahak itu bisa batal, bisa tidak, tergantung. Kalau dahaknya itu wasola ala dhahatil dhahir, kalau dia nyampeknya ke batasan yang dhahir, maka
ditelan lagi hukumnya batal. Umpamanya kita batuk langsung keluar dahaknya, ke batasan yang dohir. Batasan dohir itu sudah terasa di lidah, oh dahak saya keluar. Ini kalau ditelan maka puasanya batal. Tapi kalau wasola ila hatul batin, kalau dia batasannya masih di dalam, itu maka tidak membatalkan. Kalau dibalik ditelan lagi, dahak tersebut tidak membatalkan daripada puasa. Dan yang terakhir, bagaimana hukum disuntik? Kalau disuntik, nah itu tidak batal. Kenapa? Tidak manfadul maftuh, itu obat masuk bukan dari sesuatu lubang lima, maka tidak batal. Tapi kalau diimpus hukumnya ada dua. Orang yang diimpus satu bisa batal, bisa tidak. Kalau diimpus untuk obat maka dia tidak batal. Tapi kalau diimpus tujuannya adalah untuk mengenyangkan. Biasanya orang diimpus itu nggak makan 2 hari 3 hari kuat. Lah kalau impusnya untuk mengenyangkan, maka itu yang membatalkan daripada puasa. Itulah perkara-perkara yang membatalkan puasa nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.